Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayagi Syarul Bahrudin dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3 NIM 2004-100-135. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, beberapa bab dari pertanyaan untuk memenuhi UTS atau ujian tengah semester. Yang pertama adalah protozoa. Ini adalah beberapa gambaran dari protozoa. Untuk yang pertama, ini adalah amoeba. Amoeba ini masuk pada kelas Rhizopoda. Amoeba adalah genus yang dimiliki protozoa yang merupakan organisme dengan organel sel membran terikat. Amoeba ditemukan di habitat darat serta di air dan berkembang biak di hampir semua jenis habitat. Ciri-ciri amoeba umumnya bersel tunggal atau uniseluler, tidak menghasilkan makanan sendiri atau bersifat heterotrof, berkembang biak dengan pembelahan biner, bersifat eukariot, bergerak dengan alat gerak berupa kaki semu. Terus kemudian ini adalah paramecium. Dan paramecium ini masuk ke dalam kelas Ciliata. Untuk ciri-cirinya sendiri, paramecium ini tubuhnya berukuran antara 120 sampai 300 mikron. Memiliki dua inti, yaitu makronucleus dan mikronucleus. Kemudian bergerak dengan sirianya. Dan ini yang menandakan bahwa dia termasuk kelas Ciliata karena ada rambut sebagai alat geraknya. Kemudian gambar nomor 3, ini adalah Chlamydomonas. Chlamydomonas ini termasuk ke dalam kelas Flagellata, yaitu ciri-cirinya antara lain bergerak menggunakan bulu cambuk, bereproduksi secara seksual dan aseksual, memiliki vakuola kontraktil dan pineroid, serta hidup secara autotrof. Terus yang terakhir ini ada Giardia intestinalis. Giardia intestinalis ini masuk pada kelas Flagellata. Ciri-cirinya alat geraknya menggunakan bulu cambuk. Dapat ditemukan di tanah perairan, sungai, danau maupun kolam. Tidak memiliki organel sel bermembran yang lengkap dan memiliki membran inti. Dan ini kedua jenis ini masuk ke dalam Flagellata karena sama-sama memiliki alat gerak berupa bulu cambuk. Kemudian ini adalah siklus hidup Plasmodium. Saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Plasmodium ini. Nah, ketika nyamuk Anopheles betina yang mengandung sporozoid menggigit manusia, sporozoid akan masuk pada tubuh manusia. Kemudian sporozoid akan masuk ke jaringan hati melalui aliran darah. Di dalam jaringan hati, sporozoid melakukan reproduksi aseksual secara pembelahan biner. Dan membentuk merozoid. Akibatnya, sel-sel hati banyak yang rusak dan terinfeksi. Di sini merozoid menggunakan kompleks apex atau ujung sel
untuk menembus sel darah merah. Di dalam sel darah merah, merozoit melakukan reproduksi aseksual, yaitu dengan pembelahan biner yang menghasilkan merozoit yang baru yang disebut dengan tropozoit. Dengan demikian, merozoit akan menyerang sel darah yang lainnya dan menginfeksi sel darah lainnya yang menyebabkan pecahnya dan rusaknya sel darah. Pecahnya sel darah merah ini tersebut mengakibatkan si penderita ini demam. Sebagian tropozoit menginfeksi sel darah merah, sebagian yang lainnya tropozoit melakukan perkembangan. Tropozoit berkembang menjadi gametosit. Ada gametosit jantan, ada gametosit betina. Kemudian apabila nyamuk Anopheles lainnya menggigit dan menghisap darah si penderita, maka gametosit ini akan berpindah dan masuk ke dalam saluran pencernaan nyamuk. Di saluran pencernaan nyamuk, makrogametosit tumbuh menjadi makrogamet dan mikrogametosit tumbuh menjadi mikrogamet. Kemudian melakukan fertilisasi dan menghasilkan oogen. Kemudian melakukan fertilisasi dan menghasilkan ookinet. Fertilisasi ini merupakan reproduksi seksual. Kemudian ookinet masuk ke dalam dinding usus nyamuk dan membentuk oosista. Oosista ini kemudian melakukan fertilisasi dan menghasilkan ookinet. Fertilisasi ini adalah merupakan reproduksi seksual. Kemudian ookinet ini berkembang menjadi oosis. Oosista ini akan terus membesar dan akhirnya akan pecah dan akan melepaskan ribuan sporozoid. Dan sporozoid tersebut akan berpindah masuk ke kelenjar nyamuk dan siklus pun kembali seperti awal tadi. Selanjutnya adalah apa hubungan antara tipe tumbuhan porifera dengan sistem pencernaan. Pada dasarnya, porifera tidak memiliki sistem pencernaan yang begitu kompleks seperti hewan yang lainnya. Dan sistem pencernaan porifera akan sangat bergantung pada aliran air yang masuk ke dalam tubuh. Aliran air ini kemudian akan disaring oleh tubuh dari spon itu sendiri. Penyaringan itu berfungsi untuk membedakan dan memisahkan setiap partikel yang masuk ke dalam tubuh. Sistem pencernaan ini sangat berhubungan sekali dengan tipe-tipe tubuh porifera. Dan berhubungan dengan sistem pencernaan ini sangat berhubungan sekali dengan tipe-tipe tubuh porifera. Karena sistem pencernaan sangat bergantung pada aliran air
Dan pada porifera sendiri, porifera memiliki saluran air yang berbeda-beda pada setiap tipe tubuh porifera. Berikut ini merupakan siklus hidup Fasciola hepatica. Pertama yaitu ini adalah telur Fasciola hepatica. Telur ini berada di dalam air dan kemudian berkembang menjadi Miracidium. Kemudian Miracidium ini akan bergerak menuju siput. Nah, dalam proses bergeraknya Miracidium pada siput ini ada beberapa tahapan. Yaitu yang pertama, tahapan sporokista, dan sporokista ini akan berkembang menjadi redia, kemudian redia berkembang menjadi serkaria. Setelah dari siput, serkaria ini akan keluar dari siput dan memiliki selia atau bulu. Dan serkaria ini akan berada pada tumbuhan air, nempel pada tumbuhan air. Kemudian serkaria berubah menjadi metaserkaria. Dari metaserkaria ini akan bergerak dinampakkan oleh manusia dan dimakan oleh manusia, masuk yang membentuk Fascio hepatica. Dan di mana Fascio hepatica ini akan bergerak ke bagian hati, bisa pada manusia juga bisa kepada hewan. Ketika dimakan oleh hewan maka akan berada pada hewan, dan ketika manusia akan berada pada manusia. Berikut ini merupakan cara bereproduksi Cnidaria. Ada reproduksi aseksual, ada juga reproduksi secara seksual. Nah, untuk reproduksi aseksual ini dengan menggunakan tunas, yaitu nantinya kepala tunas medusa ini akan terlepas dari polip. Dari polip kemudian akan menempel pada bagian dasar laut dan kemudian akan tumbuh menjadi polip dewasa. Nah, untuk reproduksi seksual yaitu dengan sperma medusa ini nanti akan mengeluarkan medusa jantan, dan medusa betina akan mengeluarkan sel sperma dan sel telur, kemudian berubah menjadi zigot, dan zigot ini akan berubah menjadi blastula. Kemudian blastula berkembang menjadi larva planula dan menjadi polip dewasa. Dan seperti itu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton maupun semoga bermanfaat, dan terima kasih. Mohon maaf atas segala tutur kata yang saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan dalam bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.